Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Neng Gustini, dan juga seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Muqaddas, salah satu anggota di kelas 1C jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu materi dari mata kuliah Ulumul Quran tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, alangkah baiknya kita mengenal dan mengetahui adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu diantaranya adalah yang pertama, hendaknya kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan hati yang hadir dalam mentadaburi makna-makna dan tafsir-tafsir yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga ialah hendaknya kita dalam keadaan suci, yaitu pakaian kita, lingkungan kita, dan keadaan kita dalam suci dan tidak berhadas. Dan selanjutnya ya ini jangan membaca Al-Quran di tempat yang kotor dan tidak layak. Misalnya kita membaca Al-Quran di gudang misalkan, nah itu tidak cocok karena tidak baik dan tidak bersih. Selanjutnya adalah beristi'adzah sebelum membaca Al-Quran dan juga membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya dalam membaca Al-Quran yang dengan baik dan benar itu kita harus mengetahui beberapa ilmunya. Di antaranya adalah ilmu tajwid yang mempelajari bagaimana cara mengeluarkan huruf dari mulut-mulut kita, atau disebut juga dengan makharijul huruf, di mana tempat huruf itu keluar dari diri kita supaya kita dapat melafalkannya dengan baik dan benar. Selanjutnya ada di situ berbagai macam qiraat tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Terus lebihnya mari kita lihat slide yang ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Tajwid secara harfiah yaitu mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya dengan ilmu tajwid ini kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dan juga yang bagus. Dan hukum mempelajari tajwid ini? Hukum mempelajari tajwid ialah fardu ain. Jadi setiap orang muslim wajib mempelajari tajwid ini supaya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lanjut, yaitu ada tanda-tanda wakaf dan wasal. Wakaf artinya sebaiknya berhenti. Di sini ada berbagai macam, diantaranya adalah wakaf lazim yang ditulis dengan mim. Lalu ada mu'anaqah yaitu titik 3 yang ada 2. Lalu wakaf mutlak ditulis dengan huruf ta, wakaf aula, lalu al-wakaf, dan terakhir adalah wakaf jaiz. Wakaf lazim di sini hukumnya yaitu wajib berhenti atau harus berhenti apabila kita menemui tulisan ini ada mim kecil di atas, itu wajib berhenti. Lalu ada mu'anaqah yaitu berhenti di salah satu titiknya. Lalu ada juga wakaf mutlak yaitu sebaiknya berhenti. Wakaf aula sebaiknya berhenti juga, dan al-waqfu sebaiknya berhenti juga. Lalu ada tanda yang berbentuk jim
bertuliskan jim itu wakaf jaiz, boleh berhenti juga boleh untuk meneruskannya. Lalu ada juga wasol, yaitu sebaiknya terus. Ada wakaf mamnu, ada wasol aula, majuzul wakaf, markhadul wakaf, kila huwa wakafun. Nah, lalu selanjutnya perihal akan hukum nun dan sukun dan tanwin. Nah, di sini ada 5 hukum ya, yaitu ada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikfa, sama iklab. Idgham yang pertama adalah idgham bi gunnah, yaitu idgham artinya memasukkan, bi gunnah atau dengan mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu nun, mim, waw, sama ya, dan bisa disingkat dengan bunyi yanmu. Sekarang kita ambil contohnya. Yang pertama itu ada mayyaqulu, dibaca dengan mendengung. Lalu ada fatham mubina min waraihim. Oke, itu adalah salah satu contoh dari idgham bi gunnah. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah, yaitu dengan tanpa mendengung. Idgham yang dengan tanpa mendengung. Di sini hurufnya cuma ada 2, yaitu lam dan ro. Bisa disingkat dengan lari ya. Contohnya adalah milladunka ghafurur rahim. Nah, itu adalah contoh dari idgham bila gunnah. Selanjutnya adalah izhar, itu ada 4 hurufnya. Ada a, ha, kha, ain, ghain, sama ha. Kita ambil izhar itu artinya adalah dibaca dengan jelas atau terang ya. Kita ambil contohnya, yang satu yaitu min haitsu, dibaca dengan jelas, tidak ada dengungnya sama sekali. Kufuwan ahad, khuluqin azim. Nah, itu adalah contoh dari izhar. Selanjutnya adalah iklab, yaitu membalik, artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Kita ambil ya, ini awanum baina mambakhila. Nah, itu adalah contoh dari hukum iklab. Selanjutnya ada ikhfa, itu ada 15 hukumnya. Ada 15 hurufnya ikhfa, yaitu berarti samar-samar. Ada ta, sa, ja, da, za, sa, sin, shin, sod, bot, po, zo, fa, kof, kaf. Kalau disingkatnya dengan perkataannya itu adalah sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zaliman. Nah, itu ada 15 hukum, 15 huruf ikhfa. Ada banyak contohnya ini, yaitu kita lihat ma'an sajaja man zalladhi adabun syadid wa ma yantiqu rizqan qalu. Nah, itu adalah contoh dari hukum ikhfa. Selanjutnya ada juga hukum mim sukun, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham misli, atau juga disebut dengan idgham mimi, apabila ada mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan huruf mim setelahnya. Misalnya ada di sini kita lihat kuntum muslimin. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada ikhfa syafawi, apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, tarmihim bihijarah. Nah, itu agak disamarkan bacanya. Lanjut ada izhar syafawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Nah, kita lihat amlam tunzirhum dan lain sebagainya. Oke, itu adalah salah satu hukum tajwid. Di antaranya ada perihal nun sukun dan tanwin, dan juga mim sukun bertemu dengan huruf lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang qiraat. Yang terlihat di layar ini adalah
Qiraat macam-macam qiraat dalam Al-Quran. Menurut Al-Jazari, seperti dikutip As-Suyuti dan juga Zarqani, memaparkan macam-macam qiraat ditinjau dari segi sanad adalah yang pertama qiraat mutawatir, lalu qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, maudhu, sama qiraat mudraj. Yang pertama qiraat mutawatir adalah qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Lalu yang kedua ada qiraat masyhur, adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir. Terus yang ketiga ada qiraat ahad, adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi rasamnya berbeda dengan rasam Utsmani. Lalu yang keempat ada qiraat syadz, adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih. Yang kelima ada qiraat maudhu, adalah qiraat yang tidak ada asalnya. Dan keenam adalah qiraat yang ditambah dengan kalimat lain yang merupakan tafsirannya, yaitu adalah qiraat mudraj. Sekarang kita ambil contohnya dari qiraat ahad. Kita ambil contoh dalam surat At-Taubah ayat 128. Misalnya kalau dalam qiraat yang sering dipakai di Indonesia, kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, dalam qiraat yang biasa dipakai di Indonesia, tulisannya adalah anfusikum. Akan tapi dalam qiraat ahad ini dirubah dari anfusikum menjadi anfasikum. Sekarang kita coba membacakannya ya. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kita ulang. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu ada juga contoh yang kedua, diambil dari Quran surat Ar-Rahman ayat 76. Kalau dalam qiraat Indonesia yang sering dipakai, kita membacanya dengan seperti ini. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Kita ulang. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Nah, kan tapi dalam qiraat ahad ini dirubah. Yang pertama ada rafrafin dirubah menjadi rofarif. Lalu yang kedua ada abqariyin dirubah menjadi abarikiyi. Coba kita baca ya. Muttaqi'ina ala rafarif khudrin wa abarikiyin hisan. Nah, berbeda dengan qiraat yang sering dipakai di Indonesia. Baik, itu tadi yang telah kita lewati, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan atau kesalahpahaman dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan meminta maaf sebesar-besarnya, karena saya dalam masa pembelajaran pula, dan dalam belajar tidak akan luput dari suatu kesalahan. Mohon bimbingannya kepada ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk yang lain juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.